Assalamualaikum anakku yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mulai dari alat tulis dan bukunya, segera disiapkan ya nak ya. Baiklah anak-anakku, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum bersama Ustazah Ida. Yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan PJOK dan SPDP. Nah, pertama kita belajar PJOK dulu ya nak ya, yaitu materi mengenai permainan menggendong teman dan gerakan dasar sit up. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, agar kalian memahami permainan menggendong teman. Yang kedua adalah agar kalian memahami gerak dasar sit up. Nah, perhatikan nak ya. Apakah kalian pernah melihat orang mengangkat beban? Ya, mengangkat beban termasuk latihan kekuatan. Lalu kekuatan itu apa ya? Nah, kekuatan adalah kemampuan tubuh untuk memaksimalkan tenaga saat melakukan kegiatan fisik atau mengangkat beban sebanyak-banyaknya. Dan contoh kekuatan adalah menggendong teman. Nah, untuk menggendong teman ini, latihan kekuatan yang digunakan adalah kekuatan otot punggung, otot tangan, dan otot kaki. Namun, hal-hal yang harus diperhatikan pada menggendong teman ini adalah yang pertama, carilah teman berpasangan dengan yang sejenis. Jadi, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ya nak ya. Selanjutnya, berat badan harus seimbang. Nah, kenapa berat badan harus seimbang? Misalnya nih, yang menggendong teman kalian berat badannya lebih kecil daripada yang digendong. Nah, pasti nanti kan tidak kuat ya nak ya. Nah, maka dari itu, untuk menggendong teman, kita harus mencari teman yang berat badannya seimbang. Nah, selanjutnya seperti ini ya untuk video menggendong teman. Bisa disimak dengan baik ya nak ya. Nah, untuk selanjutnya adalah lomba menggendong teman. Nah, untuk cara lomba menggendong teman, yang pertama, carilah teman berpasangan yang sejenis dan seimbang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan berat badannya juga harus seimbang. Jangan sampai salah satu di antara kalian itu berat badannya lebih besar. Selanjutnya, yang kedua, berdiri di garis start. Dan yang ketiga, aba-aba pertama menggendong teman. Dan aba-aba kedua berjalan ke depan menuju garis batas dan balik menuju garis awal. Kan lomba menggendong. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar sit up, yaitu kekuatan otot perut. Nah, untuk kekuatan otot perut ini bisa dilihat pada layar nak ya. Ini adalah contoh dari sit up. Nah, untuk gerakan sit up, yang pertama adalah gerakan diawali dengan tidur telentang. Yang kedua, bangun dari posisi telentang sampai posisi duduk.
Yang ketiga, ketika posisi duduk tepukkan kedua tangan. Nah, yang keempat, kembali tidur terlentang dengan kedua tangan seperti sikap semula. Dan yang terakhir adalah lakukan serangan berulang sampai hitungan menit atau semampunya. Berikut ini adalah contoh gerak sit up tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita akan belajar sit up berpasangan. Nah, untuk sit up berpasangan ini, cara melakukan sit up berpasangan yang pertama adalah carilah pemain yang sejenis. Yang kedua, pemain duduk berhadapan dengan kaki saling dikaitkan. Dan yang ketiga adalah lakukan gerakan sit up dari posisi terlentang kemudian bangun sampai posisi duduk. Selain itu, ketika posisi duduk, tepukkan kedua tangan dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu. Nah, selanjutnya kembali tidur terlentang di posisi semula. Lakukan gerakan berulang sampai hitungan 5-10 atau secukupnya. Berikut ini adalah contoh gerak sit up berpasangan. Nah, sekarang untuk tugasnya gampang banget, yaitu kalian mempraktekkan gerakan sit up dengan mengirimkan foto. Nah, selanjutnya dikirim ke ustazah. Selanjutnya, kita akan belajar SPDP, kerajinan bahan alam dan buatan. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, agar kalian memahami kerajinan yang berasal dari bahan alam. Yang kedua, agar kalian memahami kerajinan yang berasal dari bahan buatan. Yang pertama, kita belajar mengenai bahan alam. Jadi untuk kerajinan itu sendiri namanya adalah karya seni dari keterampilan tangan. Nah, kerajinan dapat dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Untuk contoh bahan alamnya adalah yang pertama, biji-bijian, daun kering, tanah liat, rotan, dan kerang. Dan untuk contoh kerajinan bahan alam seperti ini nak ya, yaitu ada contoh kerajinan yang berasal dari daun pisang atau pohon pisang, dan yang sebelah kanan ini adalah berasal dari tanah liat. Untuk membuat kerajinan dari bahan alam tanah liat, karya hiasan dapat menggunakan teknik mengukir, di mana mengukir biasanya menggunakan pahat. Nah, untuk mengukir biasanya juga kita bisa menggunakan benda di sekitar kita, yaitu sapu lidi atau tusuk gigi. Nah, untuk membuat hiasan dari tanah liat, yang pertama adalah siapkan tanah liat, tusuk gigi, dan alas. Yang kedua, langkah kegiatan, yaitu tentukan bentuk hiasan yang akan dibuat. Selanjutnya, letakkan tanah liat di atas dan bentuklah tanah liat menjadi bentuk balok. Yang ketiga, buatlah garis ukir sesuai bentuk yang akan dibuat. Yang keempat, ukirlah tanah liat sesuai dengan garis ukir. Dan yang kelima, rapikan hasil ukiranmu. Dan yang keenam adalah karya hiasan buatanmu telah jadi. Untuk selanjutnya, kerajinan bahan buatan. Nah, untuk contoh bahan buatan, yang pertama adalah manik-manik, yang kedua stik es krim, yang ketiga plastilin, yang keempat adalah koran bekas, yang kelima sedotan, dan yang keenam adalah botol bekas.
Nah, untuk membuat kerajinan, kita di sini akan membuat kerajinan yaitu tempat tisu yang berbahan sedotan. Yang pertama, siapkan sedotan warna, kotak tisu, dan lem. Nah, langkah kegiatan yang selanjutnya adalah susun sedotan di bagian sisi kotak tisu. Selanjutnya, rekatkan dengan lem secukupnya. Yang ketiga, rapikan sedotan. Nah, hal ini bisa ditambah dengan aksesoris, nak ya. Selanjutnya, keringkan hasil karyamu di tempat terbuka. Tujuannya adalah agar lem yang kita rekatkan tadi kering. Dan yang terakhir adalah tempat tisu sudah dapat digunakan. Untuk selanjutnya adalah games. Nah, games ini adalah mengerjakan workflow yang tersedia di deskripsi video di bawah dengan cara klik link. Nah, untuk masuknya dengan format nama kalian terlebih dahulu, setelah itu adalah kelasnya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menggendong teman melatih kekuatan otot kaki, punggung, dan tangan. Yang kedua, sit up merupakan olahraga untuk melatih kekuatan otot perut. Dan yang ketiga adalah contoh bahan alam, contohnya yaitu seperti daun kering, biji-bijian, kulit kerang, dan lainnya. Yang keempat adalah contoh bahan buatan, contohnya seperti buat sedotan, manik-manik, koran bekas, dan lainnya. Nah, alhamdulillah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.